Mengayuh sampan untuk sampai ke sekolah jadi perjuangan siswa SDN 134 Muaro Jambi setiap hari. Sudah 4 bulan siswa terpaksa berangkat sekolah menggunakan sampan karena tempat tinggal mereka termasuk sekolah terendam banjir akibat luapan Sungai Batanghari. Di dalam kelas, para siswa juga masih harus berjuang belajar tanpa alas kaki dan menahan dinginnya air banjir yang masuk ke ruang kelas. Genangan air di dalam kelas setinggi 15 cm, sementara di halaman sekolah mencapai 1 meter. Kondisi banjir mengganggu aktivitas belajar mengajar, namun siswa tetap masuk sekolah agar tak tertinggal pelajaran. Cukup susah Pak, kami sudah 4 bulan sekolah menggunakan perahu. Jadi harapan ke depannya dalam keadaan begini, apa harapannya? Semoga cepat surut, biar bisa sekolah seperti biasanya. Pihak sekolah mengatur jadwal para siswa yang belajar di sekolah, yakni kelas 4, 5, dan 6. Sedangkan kelas 1, 2, dan 3 diliburkan hingga banjir surut. 1, 2, 3 kita liburkan, 4, 5, 6 tetap kita belajar walaupun kondisi air dalam kelas masuk. Kami selaku pendidik, kalau ada misalnya perehapan atau bangunan baru, karena kondisi banjir ini hampir setiap tahun, jadi pondasi atau bisa ditinggikan. Selain SDN 134 Muaro Jambi, banjir juga merendam lebih dari 50 sekolah lain, mulai dari TK, SD, dan SMP. Sebagian sekolah juga melakukan pembelajaran daring. Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi mengakui bahwa selama 4 bulan proses belajar siswa tidak berjalan sempurna. 3 bulan mereka tidak bisa melakukan pembelajaran bersama-sama secara tatap muka. Tentulah pembelajaran jarak jauh maupun daring terdapat hal-hal yang kurang sempurna atau tidak bisa dilakukan secara maksimal. Ya, harapan kita mudah-mudahan ini air bisa cepat surut dan anak bisa kembali belajar secara normal. Banjir di Kabupaten Muaro Jambi terus meluas. Ada 6 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Sekolah yang paling banyak terdampak banjir yaitu di Kecamatan Taman Rajo dan Kecamatan Kumpeh. Tim Liputan Kompas TV, Muaro Jambi, Jambi. Lalu bagaimana nasib siswa di tengah banjir yang merendam sekolah mereka? Sudah hampir 4 bulan. Kita bahas bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, Bapak Firdaus, dan Guru SDN 134 Muaro Jambi, Bapak Suhaimi. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam. Malam. Saya mau ke Pak Suhaimi terlebih dahulu. Bapak, ini kan anak-anak belajar di tengah kondisi banjir sudah 4 bulan lamanya. Di dalam kelas pun mereka juga tidak menggunakan sepatu, harus dingin-dinginan karena kakinya juga sudah terkena banjir. Fokus belajar mereka seperti apa? Gimana Pak Suhaimi? Iya Pak, kegiatan belajar tetap berlangsung, namun tidak seperti kegiatan seperti biasanya Bu. Karena kaki mereka situ dingin di dalam kelas, namun semangat mereka tetap seperti tidak adanya banjir. Jadi kalau saya membayangkan ini ada salah satu anak yang mendayung sendiri ya, menggunakan sampan, ini dilakukan setiap anak begitu? Ini setiap anak Bu, kalau belum bisa dayung itu orang tua yang ngantar ke sekolah. Oke, Bapak mohon boleh agak munduran sedikit Pak supaya bisa lebih terlihat. Iya. Gimana Pak, silakan. Iya, kalau itu suasananya itu anak itu bisa. Nggak apa-apa Pak, aman silakan. Ya. Ya begitu saja nggak apa-apa. Dayung perahu sendiri, bagi mereka yang belum bisa dayung sendiri itu diantar orang tuanya Pak. Itu ketinggian berapa memang banjirnya Pak? Itu 1 meter lebih tuh Pak. Oke, 1 meter lebih ya. Kalau gitu Pak Firdaus, ini dari dinas sendiri sudah datang nggak sih ke SDN 134 untuk melihat gimana nasib anak-anak, gimana sekolahnya, gimana guru-guru juga di sana? Ya, kita jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi terus memantau baik bagian
bidang masing-masing untuk memonitor langsung ke lapangan ataupun pengawas pembina dan koordinator wilayah yang berada di kecamatan masing-masing. Jadi untuk kategori sekolah yang terdampak banjir ini ada akses dari tempat tinggal menuju sekolah yang terendam, dan sekolah belum terendam karena bangunannya panggung. Ada sekolahnya yang terdampak terendam. Nah, ini yang lumpuh total, artinya anak tidak bisa lagi beraktivitas di sekolah. Mereka belajar di rumah masing-masing. Kita menggunakan metode daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk yang aksesnya ini juga kita kategorikan ada kelas rendah yang libur, kelas 1, 2, 3 kita liburkan total sama sekali. Mereka tidak menuju ke sekolah. Ini di SDN 134. Untuk SDN 134 akses dari rumah yang terkendala dampak banjir, jadi mereka ada juga yang kelas tinggi masih beraktivitas atau belajar tatap muka di sekolah. Oke, Pak Suhaimi, ini saya dengar-dengar ada ketakutan ya yang dialami Bapak dan juga guru-guru begitu. Mungkin ada binatang begitu atau gimana? Apa itu pernah kejadian, Pak Suhaimi? Kalau untuk sementara, alhamdulillah sampai sekarang belum ada kejadian. Namun kita tetap antisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi terhadap anak kita. Kalau di sekolah sendiri itu dekat sungai, jauh dari sungai? Itu kurang lebih 100 meter dari Sungai Batanghari. Dekat ya, Pak ya? Itu berarti artinya harus setiap hari ini mau tidak mau berhadapan dengan jarak sungai yang dekat dan selalu was-was terus dong, Pak? Ya itu pasti, Mbak, pasti. Karena kemarin itu ada salah satu keluarga menampak itu binatang buaya yang timbul di sekitar rumah warga. Oke. Saya balik lagi ke Pak Firdaus. Pak Firdaus tadi kalau tidak salah, tadi kelas 1, 2, 3 diliburkan ya Pak? Atau sekolah dari rumah? Iya, untuk yang akses terdampak menuju ke sekolah, itu kelas tinggi masih belajar, dan juga kami sudah mengeluarkan instruksi kepada kepala sekolah melihat kondisi. Memang sewaktu-waktu air mendadak naik tinggi ataupun ada kejadian yang di luar dugaan kita terjadi di sekolah, ambil tindakan cepat untuk dipulangkan siswa. Ini kan sudah dialami siswa dengan guru 4 bulan ya Pak lamanya ya. Apa tidak ada solusi sementara Pak, misalnya dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman? Dia permukimannya hampir rata-rata terendam seperti sekolah. Jadi untuk tempat yang di kampung tersebut itu boleh dikatakan tidak ada lagi yang tidak terendam. Oh jadi semuanya? Iya, hampir boleh dikatakan kalau satu kampung itu kayak di Dusun Muda sudah terendam daratannya. Loh, kalau satu kampung itu kira-kira ada berapa sekolah, ada berapa murid Pak? Rata-rata satu kampung itu ada satu sekolah, Bu. Satu desa, satu sekolah. Kalau perkiraan siswa itu lebih kurang 100 ya rata-ratanya. 100 ya. Oke, Pak Suhaimi, ini berarti anak-anak yang masih sekolah saat ini yang tiap harinya harus mendayung, ini adalah anak-anak kelas 5? Ya, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Terus kalau mau mereka makan, misalnya mau cuci tangan, itu gimana Pak? Nah, gini, kan kita ada persiapan untuk cuci tangan air bersih itu, Pak. Ada. Pas dia habis makan atau jajan itu langsung dicuci dengan menggunakan air yang bersih. Kita siapkan di sekolah. Oke, Pak Suhaimi, sebenarnya Bapak dan guru-guru pernah nggak sih meminta misalnya dari Dinas Pendidikan untuk meliburkan atau mungkin belajar dari rumah atau secara daring, itu pernah nggak Pak? Kalau dari kami SD ini belum pernah, Pak. Belum pernah. Kami pikir gini, inisiatif kami sambil guru disebabkan karena gini, Mbak. Dia ada, walaupun dia misal di libur sekolah, dia tetap bermain di air. Oke, anak-anak maksudnya? Iya, anak-anak. Lebih baik kita sekolah. Jadi lebih baik disekolahkan saja ya daripada bermain air gitu? Gitu ya. Dari Pak Firdaus sendiri ini ada nggak sih Pak solusinya begitu Pak?
tadi kan katanya anak-anak lebih ya daripada bermain air lebih baik belajar saja begitu. Nah ini tapi kan kondisi mereka juga kesehatan, kebersihan juga harus diperhatikan sekali Pak. Ya, sesuai dengan surat edaran yang telah kami keluarkan untuk sekolah yang terdampak, baik akses menuju sekolah maupun sekolahnya yang banjir, dan juga kami berikan kewenangan kepada kepala sekolah yang mengerti betul kondisi lingkungan sekolahnya untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk anak-anak. Dari Pak Suhaimi sendiri pernah nggak Pak ada mungkin tawaran untuk dipindahkan sementara ke sekolah lain? Nah, kalau sesuai dengan kepala dinas yang beritahu tadi Bu, itu dalam satu kampung itu tidak ada lagi salah satu gedung atau sekolah yang tidak terendam. Jadi mau pindah kemana gitu. Oke, jadi semuanya juga merasakan ya, bukan hanya sekolah di tempat Bapak gitu ya? Oke, biasanya anak-anak mengeluhkan apa Pak? Kalau di sekolah itu ya masalah transportasi itulah. Dia itu kan waktu kalau naik sampan itu kan waktunya lama, Bu. Jarak dari rumah. Butuh berapa lama biasanya mereka pada saat mencapai sekolah itu? Itu kalau naik perahu itu bisa 20 menit, 15 menit kayak gitu. Kalau udah naik sampan kan itu 5 menit sampai, 10 menit sampai ke sekolah. Oke, tapi anak-anak pada saat 4 bulan terakhir ini ada yang mungkin sakit begitu? Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada, Bu. Tidak ada yang sakit. Nah kalau untuk bekal sendiri mereka artinya sudah dibawa dari rumah begitu untuk makan di sana? Iya, iya, betul. Oke, nah kalau untuk belajar mengajarnya Pak, ini apakah dipercepat nggak sih atau gimana tuh pada saat banjir ini? Kalau inisiatif kami masuk jam 8, pulangnya itu jam 11. Kalau waktu dalam bulan puasa ini. Oh, oke, dipercepat ya. Nah, balik lagi ke Pak Firdaus, Pak, ini kan kita nggak tahu nih sampai berapa lama banjir ini terjadi di Muaro Jambi. Mungkin apa yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pak? Untuk saat ini tentulah kita berharap bersama air Sungai Batanghari segera surut sehingga lebih kurang 56 satuan pendidikan kita yang saat ini terdampak bisa kembali beraktivitas normal. Nah, harapan kami kepada seluruh kepala sekolah, guru untuk tetap semangat mendidik anak-anak walaupun dengan segala kendala yang ada. Kalau gitu mungkin ada keinginan nggak Pak Suhaimi? Oke, terima kenyataan, tapi juga mungkin ada kepengenan nggak untuk dinaikin aja deh sekolahnya gitu, ditingkatkan? Nah, gini Bu. Harapan kami terutama instansi Pak Kepala Dinas, Pak Firdaus dengan kami mohon semoga kedepannya kalau ada perehapan atau pembangunan untuk yang akan datang itu mohon fondasinya agak ditinggikan bangunannya itu. Soalnya hampir tiap tahun atau rutin banjir ini pasti terjadi di Kecamatan Tamarajo. Terima kasih. Gimana tuh Pak Firdaus? Ya, untuk pembangunan ruang atau sarana belajar yang baru itu kita sudah desain dengan bertiang dengan ketinggian 1,5 meter. Dengan harapan ya sekolah-sekolah yang di sepanjang aliran Sungai Batanghari ini tidak ada lagi yang depok. Jadi yang bangunan yang lama kalaupun kita rehab itu sudah kita lakukan bertiang sepanjang Sungai Batanghari. Tapi kalau sekarang Pak yang bisa dilakukan? Untuk saat ini karena tahun anggaran sudah berjalan, kan kita buat rencana prioritas di tahun anggaran 2025. Itu tapi janji ya Pak ya masuk prioritas ya Pak ya. Karena tadi kata Pak Suhaimi bilang tiap tahun Pak banjir terus anak-anak kasihan. Ya siap Bu. Oke Pak Suhaimi, apalagi Pak kemudian cerita-cerita yang Bapak bisa sampaikan juga mengenai kondisi anak-anak. Mungkin bukan hanya anak-anak ya, tapi guru juga pasti gimana tuh perjuangannya Pak Suhaimi? Ya, kalau kami selaku tenaga pendidik, ya terima kasih kepada Pak Kepala Dinas yang tentu peduli terhadap kami yang terkena banjir ini. Namun harapan ke depan sama-sama kita bekerja dan harapan kita semua tentu dalam hal ini kami selaku pendidik tolong diperhatikan baik itu ya
kinerja kami, fasilitas kami, ya tentu itu salah satu penunjang untuk semangat kami Pak Firdaus. Termasuk juga fasilitas untuk harapannya bisa ditinggiin ya Pak ya sekolahnya ya. Baik, terima kasih Pak Suhaimi, terima kasih Pak Firdaus untuk waktunya, sehat selalu. Amin. Amin, terima kasih. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam, Menteri Perhubungan menyebut 28,4 juta warga Jabodetabek akan mudik tahun ini.